Tidak perlu kita memenjarakan orang, tidak perlu kita memidanakan orang, tetapi hukum berdiri tegak untuk membela orang-orang yang memang harus dibela, membenarkan orang-orang yang harus dibenarkan, dan menghukum orang-orang yang memang bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kita tetap akan menguber berita meskipun di tengah libur ya. Ini ada dari kompas.com memuat pernyataan dari Mahfud MD ya mengenai polisi siber karena ditulisnya SIBER sekarang ya untuk menggantikan CYBER cyber. Mahfud MD _2 tahun 2021 polisi siber akan sungguh-sungguh diaktifkan. Kompas.com 26/12/2020. Kita bacakan ya. Jakarta Kompas.com. Pemerintah memutuskan untuk memasifkan kegiatan kepolisian siber pada 2021 mendatang. Tulisannya siber sudah ya, bacanya cyber, lucu juga. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD dalam wawancara khusus dengan Kompas ID Kamis 17 Desember 2020. Serangan digital memang dilematis, tetapi kami sudah memutuskan ada polisi cyber, kata Mahfud dikutip dari Kompas ID Sabtu 26/12/2020. Tahun 2021 akan diaktifkan sungguh-sungguh karena terlalu toleran juga berbahaya, ucap dia. Menurut saya kita bukan terlalu toleran, sudah tidak toleran lagi dengan perbedaan pendapat ya. Ya terbukti beberapa orang ya dipermasalahkan karena berbeda pendapat, mengeluarkan pernyataan ya. Terakhir Said Didu misalnya hanya mengatakan terima kasih ya dengan mengunderline pernyataan Kodari, dilaporkan juga. Ada yang bermimpi, mengatakan bermimpi, dilaporkan juga. Polisi cyber yang dimaksud Mahfud nantinya akan berupa kontra narasi. Kalau kontra narasi is okay ya. Apabila ada kabar yang tidak benar beredar di media sosial, maka akan diramaikan oleh pemerintah bahwa hal itu tidak benar. Is okay ya. Sebagai contoh misalnya Laskar FPI ya, kan tidak bisa mengklaim bahwa yang dinyatakan oleh Kapolda Metro Jaya benar dan yang dinyatakan oleh FPI tidak benar misalnya. Karena kalau klaim sepihak seperti itu berbahaya. Karena ternyata dalam perkembangan selanjutnya, apa yang disampaikan Kapolda ternyata berbeda dengan apa yang diinvestigasi oleh Mabes Polri, kan begitu. Sementara, jika ada isu yang termasuk dalam bentuk pelanggaran pidana, maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Nah, ini yang dilematisnya ya. Nanti kita bahas Sobat Era sekalian. Sekarang polisi cyber itu gampang sekali. Kalau misalnya Anda mendapatkan berita yang mengerikan, lalu lapor ke polisi, ujarnya. Dalam waktu sekian menit diketahui dapat dari siapa, dari mana, lalu ditemukan pelakunya, lalu ditangkap, kata Mahfud MD. Ampun dah. Mahfud mengatakan polisi cyber Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk mendeteksi dengan cepat pelaku pelanggaran cyber. Hukuman fisik yang bisa dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh aparat penegak hukum juga sudah disiapkan pemerintah. Apa contohnya dipertanggungjawabkan? Kalau sifatnya hinaan terhadap personal, kita tidak peduli. Nah, ingat, kalau hinaan terhadap personal kita tidak peduli. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan kepentingan masyarakat, polisi bertindak. Ya, kepentingan masyarakat itu nggak jelas juga bagaimana ukurannya. Ia menambahkan, selama ini sebenarnya polisi Indonesia mampu menangkap pihak yang menyebarkan konten tidak baik berkaitan dengan kepentingan rakyat. Namun perbuatan itu tidak langsung ditindak oleh polisi karena menjaga agar masyarakat tidak takut dengan polisi dan pemerintah. Ya gawat kalau takut dengan polisi dan pemerintah. Ini tampaknya sudah mulai memanas. Kita lebih panas juga agar lebih tertib, ucap Mahfud MD. Ya, itu yang tadi disampaikan oleh Prof. Mahfud MD. Ya susah juga ya kalau kita sedang menjabat. Saya berharap sebenarnya Prof. Mahfud MD menjadi orang yang menjaga demokrasi di pemerintahan, bukan justru mengancam demokrasi di pemerintahan.
Kenapa kita terlalu peduli dengan katakanlah kritik, hinaan, ya, ujaran kebencian di dunia media sosial, di dunia cyber. Padahal itu kan tidak menyentuh. Tapi marilah kita bicara satu-satu. Misalnya begini, tadi Prof. Mahfud mengatakan kalau konten itu berisi hinaan personal, negara tidak peduli. Harusnya memang begitu. Negara tidak boleh campur tangan dalam konflik masyarakat. Sebagai contoh misalnya, apa yang dilakukan kemarin, ada pejabat yang merasa terhina lalu mensomasi orang yang menganggap menghina. Lalu setelah itu mengadukannya kepada polisi. Harusnya polisi tidak perlu mengentertain karena ini adalah konflik sesama individu. Walaupun yang bersangkutan adalah pejabat. Justru karena yang bersangkutan adalah pejabat, maka harusnya mereka harus terima dengan kritikan seperti itu karena mereka dibayar negara untuk jabatannya. Tidak itu saja, dengan jabatannya yang bersangkutan bahkan bisa melebarkan lini bisnisnya misalnya karena ada keuntungan yang diperoleh dari jabatan tersebut. Jadi sebenarnya harusnya ya diselesaikan dengan secara personal, secara perdata, tidak perlu melibatkan aparat keamanan. Kalau aparat keamanan diberikan laporan seperti itu, maka aparat keamanan harus mengatakan bahwa silakan Anda berrekonsiliasi, kalau tidak gugat secara perdata saja. Kan kira-kira begitu. Lalu misalnya juga konflik non-state dengan non-state juga harusnya diperlakukan begitu juga. Jangan menggunakan tangan negara. Kecuali itu sudah terkait dengan negara dan kepentingan masyarakat banyak. Kepentingan masyarakat banyak apa saja, tetapi yang justified, yang ada justifikasinya. Tapi kalau dengan kelompok masyarakat satu dan kelompok masyarakat yang lainnya, harusnya tangan negara tidak usah ikut-ikutan. Karena kalau tangan negara ikut-ikutan dalam hal seperti itu, maka yang terjadi adalah negara bisa digunakan oleh satu kelompok masyarakat untuk menghantam kelompok masyarakat lainnya. Ya, sebagai contoh misalnya, contoh kasus yang nyata soal mimpi Babe Haikal yang dilaporkan oleh seseorang. Harusnya ditanya seseorang itu kepentingannya apa melaporkan, ya kan? Apakah ini ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat banyak? Jangan sampai kemudian diklaim apa kerugian yang dia alami. Kalau sifatnya individual, ya sudah selesaikan saja secara individual. Karena kalau kita klaim bahwa ini adalah mewakili masyarakat, masyarakat mana yang diwakili? Akhirnya subjektif sekali. Jadi Sobat Era sekalian, hendaknya jangan sampai kemudian aktivitas cyber ini justru merusak ruang demokrasi. Karena kalau kita mau jujur, seperti yang terbukti misalnya dengan kasus-kasus mereka-mereka yang ditangkap, semuanya sebenarnya masih dalam toleransi perbedaan pendapat. Misalnya Jumhur Hidayat, misalnya Anton Permana, misalnya Sahganda Nainggolan, semuanya itu mengeluarkan pendapat dan pendapat itu bisa dikatakan sebagai bagian dari ruang demokrasi. Tapi yang terjadi adalah negara menggunakan kewenangannya untuk mempidanakan. Dan kalau negara sudah menggunakan kewenangannya untuk mempidanakan, ya berat memang, ya sangat berat, sangat berat. Jadi kalau harus digarisbawahi, ya, satu, konflik horizontal antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, atau antar kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat yang lain, atau antara individu dengan sebuah kelompok masyarakat, itu negara tidak boleh campur tangan, tidak perlu campur tangan. Selesaikan mereka secara perdata kalau seandainya mekanisme maaf-memaafkan itu tidak terjadi, tidak ada. Jadi tempuh dulu mekanisme somasi misalnya, menyampaikan permohonan maaf dan lain sebagainya. Kalau itu tidak tercapai, ya lakukan gugatan secara perdata. Jangan kemudian justru menggunakan tangan negara. Itu satu hal. Jadi harus clear kalau memang ini bagus apa yang disampaikan Prof. Mahfud. Yang kedua adalah kita kaitkan dengan ruang demokrasi. Kita harus bisa membedakan pendapat dengan penghinaan, pendapat dengan penyebaran kebencian. Pendapat itu kadang-kadang sering sekali keras sekali. Tetapi yang harus kita pahami adalah, ya, kalau kritik itu ditujukan kepada individu dan individu itu adalah pejabat publik, maka kita harus paham bahwa itu adalah hak masyarakat. Pejabat publik itu adalah orang yang dipilih dan mengemban tanggung jawab. Untuk itu dia juga diberikan fasilitas oleh negara. Sehingga kalau ada kritik terhadap pejabat publik yang bersangkutan,
maka negara juga tidak boleh menggunakan tangannya untuk menyetop, untuk mengkriminalkan atau untuk mempidanakan. Dan juga harus dibedakan mana yang merupakan katakanlah penghinaan, mana yang merupakan kritik. Kalau kita bisa membedakan ini secara clear dan kemudian tidak ada agenda untuk misalnya membidik seseorang atau memenjarakan seseorang, maka negara ini akan menjadi luar biasa. Menjadi sesuatu yang nikmat sekali karena kita bisa berbeda pendapat. Coba misalnya ya, kalau ketika kita membuat konten YouTube, kan kelihatan mana yang kritik, mana yang menghina. Bisa dilihat apakah itu ada niat mensreanya untuk melakukan penghinaan. Nah, ini yang kadang-kadang menurut saya negara dalam hal ini aparat keamanan terlalu mengentertain, apalagi sampai melakukan proses penangkapan ya, seperti menangkap teroris saja. Padahal kita tahu pangkal soalnya hanyalah pernyataan-pernyataan di media sosial yang menurut saya masih dalam ruang kritik. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dalam cyber ke depan ya. Kita tidak tahu mana yang dianggap tidak toleran terhadap negara misalnya. Kalau negara dikritik wajar saja. Undang-undang Omnibus Law banyak isu yang berseliweran mengenai misalnya uang yang beredar. Walaupun tidak bisa dibuktikan, tapi itu semua sangat luar biasa hembusan anginnya. Dan saya kira Prof. Mahfud juga mengetahui isu itu. Sama seperti Prof. Mahfud ketika di luar pemerintahan, kan cukup banyak tahu isu dan kadang-kadang melontarkannya di forum-forum diskusi semacam Indonesia Lawyers Club. Apalagi ketika di dalam pemerintahan tentu lebih banyak tahu lagi. Jadi mudah-mudahan saya juga seperti Pak Marzuki Ali ya, menitip kepada Prof. Mahfud MD untuk menjaga ruang demokrasi. Jangan sampai justru ketika presidennya Jokowi, Menko Polhukamnya Mahfud MD, negara ini menjadi negara yang tidak bebas. Negara yang banyak memenjarakan orang. Negara yang banyak mempersekusi orang. Negara yang tidak mentolerir perbedaan pendapat. Kemarin baru saja ada seorang pejabat yang baru diangkat, dikritik, tiba-tiba pengikutnya langsung mengadukan kepada pihak kepolisian. Padahal yang dikritik justru Presiden Jokowi yang merekrut pejabat yang dimaksud. Jadi ini semua kadang-kadang seperti di-entertain. Ada kelompok masyarakat yang setiap hari kerjanya mengadu kepada polisi, Bareskrim, mengenai pelanggaran-pelanggaran cyber di dunia maya yang sama sekali tidak bisa mentolerir perbedaan pendapat. Sedikit saja perbedaan pendapat dianggap sudah melakukan penghinaan. Padahal kita tahu bahwa sekali lagi kalau itu antar kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya, antara masyarakat dan kelompok masyarakat atau antara kelompok masyarakat dan masyarakat, silahkan tempuh jalur selain jalur memidanakan. Misalnya ya jalur tadi, tuntutan permohonan maaf, kalau tidak kemudian bukan dipidanakan, dituntut secara perdata. Toh orang kapok juga kalau dituntut secara perdata. Tentunya kita berharap hakim pengadilan ya menjadi adil. Misalnya hukuman kan tidak harus hukuman denda, bisa saja hukuman minta maaf. Hukuman minta maaf itu sudah luar biasa. Jadi ini bisa mengembalikan harmoni di masyarakat instead of memenjarakan. Jadi buat apa memenjarakan orang yang akhirnya hanya akan menimbulkan dendam saja di masyarakat. Tetapi kalau dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan disuruh meminta maaf, itu justru jauh lebih baik. Sehingga tidak perlu kita memenjarakan orang, tidak perlu kita memidanakan orang, tetapi hukum berdiri tegak untuk membela orang-orang yang memang harus dibela. Membenarkan orang-orang yang harus dibenarkan dan menghukum orang-orang yang memang bersalah. Jadi sahabat era sekalian, kita nantikan 2021, mudah-mudahan demokrasi kita tidak bertambah kelam, ya. Kemudian negara tidak membuat alasan-alasan untuk menangkap orang, untuk memenjarakan orang dengan alasan-alasan yang sepele. Hanya soal statement misalnya yang disampaikan oleh aktivis-aktivis kami yang menurut banyak pihak terlalu mengada-ada juga ketika dipermasalahkan. Padahal cuma sekedar status Twitter. Kalau kita lihat hubungan kausalitasnya, kita bingung di mana kausalitasnya. Demonstrasi itu sendiri kadang-kadang sering dianggap sebagai sebuah kesalahan. Padahal demonstrasi itu sendiri adalah hak berdemokrasi. Yang tidak boleh adalah melakukan anarki. Nah,
Kalau sudah melakukan anarki, ya, tindakan anarkistis, ya itu pelaku di lapangannya, ya kan? Pelaku di lapangannya, kecuali secara nyata-nyata orang yang bersangkutan memerintahkan untuk melakukan tindakan yang anarkistis, ya kan? Kalau dia misalnya meminta, mendorong untuk menggunakan hak berdemokrasinya, ya itu harus dibedakan antara hak berdemokrasi melakukan demonstrasi dengan tindakan-tindakan anarkistis. Dan terbukti kan di dalam video Najwa Shihab misalnya, ternyata ada oknum yang sengaja membakar halte di Tamrin, bukan para demonstran. Nah, yang seperti ini yang harusnya petugas keamanan aware, atau selalu saya katakan, ada selalu orang yang berkepentingan, kelompok yang berkepentingan terhadap kerusuhan setiap demonstrasi. Bahkan jangan-jangan kepentingan itu sendiri hanya untuk melakukan sebuah hal yang buruk, ya, stigmatisasi bahwa demonstrasi itu merusak. Sobat era sekalian, kita nantikan di 2021, mudah-mudahan kondisi jauh lebih baik, negara kita tidak mencekam, ya. Dan kalau Prof. Mahfud mengatakan susah, bahaya juga terlalu toleran, saya menganggap bahwa negara sudah mulai tidak toleran lagi. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.